Minimal kita sudah perhitungan dari awal. Iya. Nanti jatuhnya ke sini minimal lukanya patah atau minimal sedikit gegar-otak. Menurut saya pribadi ya, mungkin teman-teman nggak tahu. Dunia lawak itu, teori lawak itu, kalau kamu melucu, kalau kamu mengeluarkan suatu komedi tidak lucu dengan bahasa seperti Giri Prasto, ini penting nih. Giri Prasto. Dia pernah bilang penyu itu ada kepanjangannya itu. Ada kepanjangan. Oh, nama lengkapnya bukan kura-kura. Nah, Tapi karena dolarnya udah masuk nih. dah. Nominalnya kan udah tahu kan berarti ya. Berapa gaji seorang penyu mati? Ya. Dari YouTube nih, dari YouTube. Kita pakai NMAX, kita terjun ke sawah pakai NMAX. Belum ada loh. Belum ada. Iya, serius nih. Serius. Ortos kan. Om Swastiastu. Halo, selamat datang di channel Vin Sialala. Oke, balik lagi bersama saya NAP Nopandra Putra. Kali ini kita bertemu dalam segmen baru atau program baru di channel ini, yaitu Sialala Show. Ini adalah sesi talk show atau bincang-bincang santai gitu bersama seniman Bali atau musisi atau tokoh inspiratif lainnya. Dan kali ini saya akan mendatangi seorang seniman Bali asal Mungitani, lebih tepatnya itu New Gading Mungitani. Dia adalah seorang YouTuber, konten kreator, komedian, lebih tepatnya komedian ekstrim. Teman-teman semua pasti sudah tahu siapa dia. Dan kita akan mendatangi rumahnya sekarang. Oke, langsung saja tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Dan jangan lupa, buat teman-teman semua yang nonton tapi belum subscribe, mohon supportnya untuk channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, langsung kita berangkat. Oke, sekarang saya sudah berada di kediaman seorang seniman Bali yang sekaligus seorang YouTuber, konten kreator yang videonya sangat viral sekali di YouTube. Ya, ini dia. Kita sambut Penyu Made. Yeay! Sosias dulu deh. Sosiastu. Tapi katran nih. Becik. Oke, Blide. Sebelumnya ya saya dah kenal sama Blide sudah sekitar 5 tahun ya, Blide ya. Waktu masih menjabat sebagai ketua Karang Taruna di desa Masih Mungitani. sampai sekarang. Masih sekarang. Abadi. Tidak ada yang mau menggantikan. Ya, belakang ini saya lihat beliau aktif di YouTube dengan video-video kocaknya. Dan mari kita sekarang bongkar di sini bagaimana kesuksesan seorang Penyu Made itu. Coba lu deh, gimana ceritakan sedikit sejarah singkat tentang mengawali karirnya. Oke, jadi sebelumnya diklarifikasi dulu. Kalau bahasa suksesnya itu kan relatif lah. Kalau saat ini menurut saya pribadi ya belum lah, masih dalam proses berkarya dan berkembang. Ya, jadi kalau ditanya apa tadi? Cerita mengawali karirnya. Oh, mengawali karirnya di dunia YouTube. Bisa dibilang berkarir ya. Jadi tiang terjun di dunia YouTube sebenarnya diawali dari memang suka membuat video-video yang lucu. Jadi awalnya sebelum ke YouTube saya bikin video itu untuk di FB biasanya dulu. Oh. Nah, untuk ya di belum FB, zamannya YouTube ya. Belum. Udah sih, tapi kita belum mengenal YouTube. Nah, setelah viral di YouTube atau di dunia atau di TV, Arta Halilintar. Arta Halilintar. Artis YouTube. Ya, jadi saat itu saya sendiri berpikiran, oh ternyata kita bikin video bisa di-up di YouTube, bisa menghasilkan. Nah, itu ada peluang berarti ya. Ada peluang. Ya. Nah, dari sana sudah berpikiran bahwa ini saya sekalian berkarya bisa menghasilkan. Nah, itu cita-citanya dulu. Punya cita-cita bahwa nanti bisa viral, bisa punya uang banyak, itu pikirannya dulu. Nah, akhirnya sekarang udah. Kalau saya pribadi yang paling penting itu saya jalanin hobi di sini karena menurut saya pribadi kalau hobi itu lumayan mahal. Nah,
Kalau misalnya kita hobinya ke kafe gitu kan lumayan ngabisin uang banyak kan. Hobi itu kan banyak, ada ke kafe, ada mancing, kayak lagunya siapa tuh yang Budi Widiano. itu kan banyak. Ya seperti itulah. Sampai saat ini masih fokus di YouTube. Itu dari tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh? Mulai? Kalau ditarik mundur dari sekarang sekitar sudah 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulanan kayaknya. Oh, Kalau baru nggak salah. 1 tahun nih. Ya sudah 1 tahun. Ya kalau dibilang baru, ya baru karena ya baru berkembang lah. Seriusnya artinya mau menekuni YouTube itu dari 1 tahun. Sebenarnya saya nggak pernah serius karena orangnya nggak bisa serius. Jadi saya itu yang penting berkarya. Sebenarnya penghargaan yang paling besar bagi saya itu adalah di saat karya saya itu dihargai, udah itu di komen positif oleh yang menonton atau teman-teman, itu aja sudah cukup sih sebenarnya. Lah dari Ya, masyarakat. ya. Walaupun ada sih sebenarnya kadang-kadang yang komen bahwa saya dibilang ngikutin. Nah, perlu saya ceritakan ya. Iya, gimana? Ceritakan kenapa dulu tuh kan kontennya pure ke komedi yang biasa aja, paling joke komedi aja. Terus kenapa kok akhir-akhir ini Bisa jadi ekstrim. bisa di ekstrim? Iya. Nah, yang pertama saya melihat videonya Mak Eli ya, videonya Mak Eli. Nah, itu kok pada waktu saya nonton tuh saya melihat diri saya di sana gitu. Nah, ceritanya saya waktu dulu dari dulu tuh kan masih sekolah tuh kan, saya sekolah namanya STU di sekolah tukang ukir. Sekolah teknologi ukir. Itu tempatnya di daerah Mengui sih, di daerah Tanggep. Oh iya. Nah, saya dari rumah tuh dari Mengui Tani ke sana itu pakai sepeda, dan sepedanya saya nggak isi rem. Sepeda gayung? Sepeda gayung, nggak isi rem, serius. Ada namanya di daerah Gadon itu tanjakan sama turunannya curam. Di sana saya nggak turun, saya bawa sepedanya, saya kayuh sepedanya, itu nggak pakai rem, kakinya yang turun. Benar. Kalau sampai saya jatuh, teman-teman sampai ketawa, itu saya bahagia. Saya bahagia. Nggak apa-apa, lumayan lah lecet-lecet sedikit itu. Hobi soalnya. Oh iya. Hobi lecet. Kalau nggak lecet itu nggak asik. Oh iya. Nah, karena saya punya gini, sedikit membuat orang semangat itu. Ini kebetulan dari Bapak Bupati Giri Prasto, ini penting nih. Giri Prasto. Dia pernah bilang kalau nggak menantang bahasa Bali yen sing nantang bayo sing Giri Prasto. Nah, itu dia pernah bilang, dulu sempat ada kunjungan ke sana juga. Nah, itu saya pernah juga pakai buatin video, itu judulnya Nantang Bayo. Video pertama masuk ke YouTube itu. Tetapi sayangnya video itu sudah saya hapus. Oh, kenapa? Ada unsur karena pada saat itu kita nggak tahu dunia YouTube seperti apa. Akhirnya ngambil backsound, ngambil semua itu acak ngawur. Nah, seiring berjalan waktu ternyata berkembang channelnya. Udah itu cari tahu teman-teman, ternyata kalau video kita banyak copyright nanti nggak bisa dimonetize dan lain sebagainya. Berpikiran padahal sebenarnya itu kasihan menghapusnya itu. Akhirnya karena ketidaktahuan ya saya hapus akhirnya. Sampai sekarang udah hilang videonya. Itu. Nah, terus lanjut. Bawa sepeda itu nggak pakai rem. Teman-teman pasti tahu dia jatuh. Akhirnya teman-teman ketawa, itulah kebahagiaannya. Biarpun kita ditolong. Hah? Karena kalau di dunia lawak itu ada dua. Dunia lawak menurut saya pribadi ya, mungkin teman-teman nggak tahu. Dunia lawak itu teori lawak itu kalau kamu melucu, kalau kamu mengeluarkan suatu komedi tidak lucu dengan bahasa, sakitilah dirimu. Saya pakai yang kedua. Kalau kita sudah sakit, jatuh, benjol, terluka, orang pasti ketawa. Kita pilih yang itu karena saya nggak lucu, ya jelas saya pakai ekstrim. Nah, nonton Mak Eli akhirnya berpikir bahwa ini konten yang menarik. Nah, karena di Bali menurut waktu itu belum ada. Menurut pengamatan saya tuh dari sampai sekarang orang Bali, pelawak Bali itu belum ada yang kayak ini, cuma penyemati ini. Ada, tapi nggak ada yang berani all out. Nah, kelebihannya saya bukan kelebihan. Ya, saya sedikit mempunyai basic bela diri ya. Karena kalau orang bela diri itu kita belajar jatuh, belajar roll. Jadi kalau kita bikin satu adegan yang ekstrem itu minimal kita sudah perhitungan dari awal. Nanti jatuhnya ke sini minimal lukanya patah atau minimal sedikit gegar-otak. Risikonya nggak tahu. Oh, jadi begitu teman-teman. Perlu diketahui ya, kalau kalian yang nonton videonya Penyu Made itu
banyak yang sampai dilindas motor kemarin kan saya pernah lihat dilindas motor terus dipukul pakai gini jatuh bawa motor tuh. Jadi beliau tuh tidak sembarang ya karena ada basically ada sedikit bela diri lah. Bela diri ya. Kalau kalian orang awam mending jangan niru-niru ya. Jangan ikuti. Kalau mempunyai ya basic kayak saya silakan lah. Silakan Hancurin kepala juga nggak masalah. ada teknik. Ada tekniknya. Lanjut. Siap. Udah itu akhirnya ikut saya berpikiran bahwa ini peluang yang bagus buat saya untuk dikenal di masyarakat atau minimal lah di Bali dulu. Dan terus terang dia belum berani menggunakan bahasa nasional karena saya berpikir bahwa kalau dengan karakternya saya sekarang yang arogan, yang bahasa Balinya logat menguinya kental, kalau saya bawa ke Indonesia takutnya nanti malah kurang maksimal nanti mainnya. Nah, ya mungkin seperti itulah kenapa walaupun banyak yang komen-komen itu nih plagiat nih ngikut-ngikutin. Menurut saya pribadi kenapa kita berpikir bahwa asalkan kita nggak menjiplak 100%, kita meniru gayanya karena gayanya dia itu ada di diri kita. Saya menurut tidak masalah. Ya itu lebih ke menginspirasi ya. Menginspirasi kita ambil sedikit gininya terus kita kembangkan. Siap. Oke. Ya, seperti itu. Ya. Terus nama aslinya siapa berarti? Nama aslinya berarti. Nama asli lengkap. Lengkap ya. Lengkap sekali nih. Nama aslinya I Gusti Made. Nama lengkapnya I Made Widiantara. Dulu namanya I Made Nuwadi, serius nih. Dulu namanya I Made Nuwadi. Jadi karena tidak nadi-nadi akhirnya diganti namanya. I Made Widiantara. Ada titelnya. Lanjut. Widiantara SPD. Ya. Sarjana Pendidikan. Ya. Kameramen siapa namanya Widiantara kan? Kita satu nama. Jadi namanya Widiantara juga. Oke. Terus kenapa bisa penyu Made berarti? Kan ini kayak kalau pelawak itu kan banyak namanya kayak Lola, Nobler, terus Petro. Kok bisa penyu Made? Itu bukannya bahasa Indonesianya kura-kura? Iya. Gimana lu? Jadi ceritanya begini. Kita sebenarnya kan kita ada itu nama panggilan sebenarnya. Nama panggilannya itu Imade Penyu. Penyu namanya. Penyu itu ada kepanjangannya itu. Ada kepanjangan. Nama lengkapnya bukan kura-kura. kepanjangan nama lengkapnya itu kalau panggilannya Imade Penyu Gonzales. Penyu. Ada artinya. Imade itu anak nomor 2 kan. Made Rai kan anak nomor 2. Penyu itu pemuda Nyunyu Gading. Saya dari Nyu Gading ya. Baru tahu saya kepanjangannya itu. Pemuda Nyunyu Gading. Terus Gonzalesnya itu ada sedikit keturunan dari Arab Saudi. Dari luar negeri. Serius sih? Kan ibu yang luar negeri ya. Link di India. Link di Bangladesh. Nama Bangladesh. Bangli Desa. Bangli Desa bagian utara kita mani. Karena itu dan beringkit. Apa dan beringkit itu Bangladesh. Namanya Made Penyu kan nama panggilan Penyu. Itu ceritanya juga. Lanjut ya. Waktu kecil kan waktu zamannya saya tahun lahir kan 84 ya, sekitar 5 tahunan itu. Dari 89 ya. 89 umur ya masih kecil itu dibeliin baju kura-kura ninja sama orang tua yang ada sayapnya. Kalau anak-anak 80 ke atas tuh maksudnya 80 84 ini pasti tahu dia. Itu dulu ada baju kura-kura ninja itu ada filmnya kan ada kartunya. Kartunya itu ada sayapnya di belakang. Itu pas galungan udah ada keluar. Nah, pada saat itu kebetulan saya itu penyakit gendongan itu. Gendongannya pun enggak tanggung-tanggung 2 gendongannya. Untung aja enggak 3. Kayak gini. Gendongannya 2, udah itu keluar, ada namanya Torres di sini. Nah, dia melihat saya kaget. Dia kena jenang cinyu gitu dia. Ingken lu. Suruh penyu jenang ci. Karena pakai baju kura-kura ninja, mukanya kayak gendongan. Di umur 5 tahun dulu deh. 5 tahun 6 tahunan itu. Masih kecil lah. Ada itu dari sana lah langsung dipanggil penyu. Penyu akhirnya yang nggak tahu juga karena kebanyakan orang manggil itu ya langsung dipanggil penyu namanya. Penyu dan akhirnya dikembangkan jadi pemuda Nyunyu Gading gitu. Sudah itu kita kan udah berpikir di YouTube. YouTube pakai apa ya nama channel YouTube-nya?
kalau pakai Udiantara ya terlalu biasa lah, Formal, ya? formal. Nah akhirnya berpikir ada hari kakul. Oh itu kakul. Oh saya punya penyu nih loh. Oh iya. Penyunya lebih besar dari kakul gitu. Ya artinya lebih berpotensi lah. Ya. Berpikiran bahwa nanti kan bisa sebesar hari kakul kan gitu dulu. Bahkan bisa lebih besar. Penyunya kan lebih besar tergantung penyunya sekarang kan. Udah itu nama penyu bikin made penyu terlalu biasa juga orang dipanggilnya made penyu. Maunya bikin penyu kambang juga. Bikin penyu kambang. Oh nggak cocok juga. Akhirnya pilihannya dibalik aja. Yang biasanya penyu made, yang made penyu ya jadi penyu made gitu ceritanya. Oh, akhirnya terbentuk jadinya penyu made. Oke, jadi gitu. Terus Bli, kemudian sisi lain dari seorang penyu made itu kan teman-teman subscriber kan taunya Bli itu seorang YouTuber. Ya. Konten kreator yang lucu, ekstrim gitu lah, tapi di luar itu Blide sebagai apa Blide? Biar orang sebenarnya teman-teman tahu. Kalau cerita hidup saya itu, cerita hidup seram guys ya. Kalau cerita hidup saya itu dari awal itu agak membingungkan. Jangankan yang mendengarkan sekarang, saya pribadi masih bingung sampai sekarang. Ceritanya dulu tamat. Ya itu udah SMA, itu karena SMA-nya karena SMK ya kejuruan. Nah kejuruannya itu ya tentang ukiran. Itu di SMK saya tetap berterima kasih kepada sekolah saya dulu, SMK Sestri namanya. Itu satu atap dengan STU yang tempatnya di Tanggep. Di desa Tanggep. Nah itu dari sana saya bekerja di tempat ukiran. Dah itu tempat di bangunan. Intinya saya tuh nggak bisa diem. Dalam artian kalau saya itu bekerja di satu tempat diem aja itu saya nggak bisa. Oh itu maksud masih sekolah udah deh? Ngukirnya dulu sempat masih sekolah juga tetap. Habis itu tamat juga tetap. Nah sudah itu, saya pada saat itu juga sudah menekuni bela diri. Bela dirinya pencak silat bakti negara. Ajeng. Bakti negara ajeng. Nah ikut bakti negara. Sama udah itu sekolah, udah itu akhirnya tamat. Bakti negaranya tetap saya karena memang hobi ya, karena garis keturunan dari keluarga juga. Tetap sampai jadi pelatih. Udah itu kerjanya di bangunan, kerja keliling, sempat ikut bapak. Kuli bangunan? Ya, kuli bangunan. Udah biasa itu kalau di daerah saya itu zaman dulu itu udah biasa lah hal-hal kayak itu. Rajin-rajin soalnya anak sini ya. Udah itu ikut bapak pernah, bapaknya itu kerja di PU dulu, bawa slender ya yang bikin jalan itu. Sempat ngaspal. Itu sempat kerja gitu bawa slender itu sekitar 1 tahunan. Nah lumayan 1 tahunan kerja di sana di jalan panas-panasan, kehausan, kelaparan. Nah yang terakhir itu pas 2000 berapa itu bom Bali itu 2002. Nah 2002 itu pas kita kerja di Gianyar. Kerja di Gianyar, daerah Pring namanya, dari Gianyar. Kerja di sana, bawa alas, udah itu biasa aktivitas seperti biasa pulang. Udah sampai di rumah biasa, besoknya kerja lagi. Sampai di tempat kerja itu alat beratnya itu slender saya itu dibobol sama orang tidak bertanggung jawab. Nah, itu ada dinamo starter namanya itu diambil. Itu kemungkinan pada saat itu kan udah agak situasi udah mulai nggak bagus krisis karena krisis kan. Nah, mungkin orang yang mungkin kelaparan saat itu melakukan kepepet, melakukan tindak kejahatan. Ya tidak apa-apa sih menurut saya karena bukan barang saya. Cuman efeknya pada saat itu bos saya tahu, hari telepon, bos nggak bisa kerja. Kenapa? Ini alatnya dicuri loh. Alatnya dicuri, barangnya itu dinamo starternya itu dicuri oleh orang. Wah saya dimarah besar-besaran. Kamu ini tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Pada saat itu saya berpikiran bahwa sebutkan pemegain sing kuat. Dimarah ya akhirnya ada bos. Akhirnya selesai di sana, berhenti. Nah setelah itu keliling kerja jadi security, udah udah itu kerja di kafe jadi waiter, kafe remang-remang itu pernah itu 1 tahun keliling kerja di pabrik mana aja pernah. Nah yang saya tetap tekuni itu ini ngajar ekstra silat itu di sekolah-sekolah tetap saya lakukan. Nah ada teman di sekolah
apa namanya, seorang guru ya, dia menanya ke saya, "Dek, kerja di mana, Dek?" "Serabutan, Pak." Serabutan kerjanya. Itu belum kuliah tuh, Dek? Belum kuliah. Belum. Itulah Oh. ceritanya mau kuliah. "Kerja apa, Dek?" "Kerja serabutan." "Oh, berarti ngenges-ngenges nyuh," gitu dia. Serabutan nyuh. Oh iya. Nyuh serabutan. Sing, Pak, sing tentu dong. Oh, gitu. "Kalau gitu kamu kan masih muda, kenapa nggak kuliah aja?" "Kuliah di mana, Pak? Otaknya agak kaku nih, kayak pegas yang nggak pernah dipakai gitu." Ya, kamu kan hobi olahraga, akhirnya kuliah olahraga. Keluar dari 2008 di IKIP Negeri Bali Ikip. dan Besar. Udah itu tamat dengan titel SPD secara pendidikan EPOK itu pendidikan olahraga dan kesehatan. Itu berapa tahun sih? 4 tahun. 4 tahun. Kebetulan hukum laut saya. Jadi kegiatan saya saat ini ya yang itu ya pertama ngejar ekstra di sekolah-sekolah, udah itu ngonor sebagai guru olahraga juga. Nah, itu di SMK. Udah itu jadi penyuluh juga. Jadi penyuluh HIP. Nah, karena saya kerja di KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Badung. Perlu saya ingatkan juga, terutama untuk adik-adik yang ada di Badung ya, penyebaran HIV di Badung itu sudah sangat banyak. Kasusnya sampai sekarang di Badung saja terus sudah sampai 3.000 orang yang sudah positif. Nah, jadi kita tidak tahu mana yang sudah positif. Kalau di jalan itu kita nggak tahu yang mana positif, yang mana tidak. Berarti berhati-hati, harus tetap ya aturan-aturannya yang pertama jangan lakukan seks bebas yang seperti itu. Artinya lebih banyaklah cari tahu tentang ya HIV itu di Google atau di YouTube nanti. Kalau ingin tahu lebih jelas silakan hubungi saya. Gini. Kalau kesimpulan saya pribadi, HIV itu seperti kita memelihara harimau. Ya. Jadi kalau harimau itu kita kasih makan dengan bagus, dia tidak akan berbahaya. Tetapi kalau kita tidak kasih dia makan, dia akan lapar, dia akan memakan kita. HIV itu begitu. Kalau kita sudah positif, udah itu kita berobat dengan ini namanya ada HRP namanya, terapinya. Kalau kita berobat, umur kita akan hidup kita akan biasa seperti orang pada umumnya. Tapi kelebihannya kita coba minum obat setiap hari itu aja. Terus SMK mana tadi beli deh? SMK Sestri, SMK Seni Ukir Tangep di Sestri. Ngajarnya. Oh, ngajarnya. Ngajarnya di SMK Pariwisata. Muirani. Oh, berarti yang alumni pariwisata Ya. SMK Pariwisata pasti gak asing lagi wajah beliau nih, seorang Jadi guru. anak-anak di SMK Pariwisata Muirani itu sampai YouTube saya mempunyai subscriber 30.000 sampai saat ini. Jadi berkat anak-anak di SMK Pariwisata Muirani. Karena setiap pagi mau sekolah, mau ngejar, saya diam di depan pintu. Nah, anak-anak masuk, "Selamat pagi, Pak." "Selamat pagi." Ambil HP, subscribe. Ambil lagi. "Selamat pagi. Ambil HP, subscribe. 1.500 siswa di SMK Pariwisata Muirani itu semua subscriber saya. Oke, itu cara anak ada trik. Oh, Jelas. kan dulu deh. Ya, Gini siap. deh. Apa? Itu tadi tahun berapa ngajarnya deh? Ngajar 2000 kita tamat 2012. Udah dari 2011 kita udah di sana. Oh, kebetulan istri saya alumni di sana. Ya, serius. Dia tamatan tahun 2012 tapi berarti 2012 sempat masih di ketemu sana, gitu. masih di sana, Oh, berarti mungkin. tahu mungkin ya. Tahu. Ya. Karena lumayan jadi guru teladan juga kan. Guru yang terkenal, Guru favorit. favorit. Oke, berarti kini break dulu sebentar ya. Siap. Kita makan donat dulu. Ini ada. Isi makan nih. Pins Donat. Ya, oke. Ini sponsor kita di video kali ini. Siap. Tongosnya jadi tongosnya. Oh ya, ini beralamat di gini beli di Banjar Pancadarmo, Pupuan Muitani. Pupuan Muirani. Ya, Mantap. Itu ada Instagramnya juga beli deh. Instagramnya warung titik Fins gitu, warung dot Warung Fins ya dot itu. Fin. Jadi warung Fins itu bukan hanya menjual donat tapi juga boleh sambil dibuka dulu. Wih, mantap. Bukan cuma menjual donat, juga ada apa kayak kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pangan kayak Ya. beras, kopi, gula Mantap, juga mantap, ada. Tapi juga ada varian kayak donat, kemudian ada pizza, ada juga apa tuh pisang crispy ya. Mantap, Beton. Oke, buat Jadi teman-teman yang suka dengan donat, ayo kita sama-sama dukung pengusaha-pengusaha muda ya, terutama di desa kita sendiri. Kita dukung anak-anak muda yang mau berusaha ya. Jadi nanti kalau yang suka donat beli di pin
Donat. Vince Apa? Donat. Ya, Vince Donat. Ya, Nah, oke. Mantap, 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 mantap. Ayo, Jadi makan nih. Tadi. Langsung makan. Makan lu, Bung. Oh, nih. Wih, mantap. Coba dulu deh. Gimana nih? Mantap. Pin donat. Ini donatnya itu Mantap. gimana rasanya udah? Udah luar biasa. Udah kayak ala-ala Jeko deh. Mantap, Jeko. Kalah Jeko nih. Oh, kamu. Ya itu harganya satu box ini kan isinya 6, ini harganya cuma 20.000. Kalian kalau pengen tahu bisa dikepoin di Instagramnya warung.fins. Kalian bisa DM atau hubungi nomor WA untuk pemesanan. Lalu deh, untuk satu produksi satu video itu memerlukan berapa tim biasanya beli kalau di channel itu? Jadi untuk Suksa mailo suba ada dini jani jalanin sisa hidup ngajak beli. nah Tapi karena dolarnya udah masuk nih. udah Nominalnya kan udah tahu kan artinya. Berapa gaji seorang penyumadi? Ya. Dari YouTube nih. Dari YouTube. kita pakai NMAX, kita terjun ke sawah pakai NMAX, belum ada loh. Belum ada. Iya serius nih. Serius. Ortas kan. Kan.